Korupsi itu dapat penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan pihak lain, terutama masyarakat dan negara. Ada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memberi atau menerima sesuatu untuk diri sendiri atau orang lain yang dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya dianggap melakukan tindakan korupsi. Untuk itu, kami dari kelompok 5 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ingin melakukan sosialisasi anti pencegahan korupsi di SMA Negeri 5 Semarang. Oh, what a day. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Ibu udah memberikan kesempatannya kepada kami, dan untuk teman-teman semua mohon isinya ya 30 menit ke depan kami akan mengisi sosialisasi tentang korupsi. Jadi mohon perhatiannya ya, Ma. Ini kami akan membahas korupsi tahun 2008. Sebelumnya, ini ada pengertian korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan atau operasi terjadi dan bisa terjadi di mana-mana sekolah, sebagai generasi muda, bagi kita untuk mengabadi dan menghindari perilaku korupsi. Atau tindakan yang melanggar etika dan risiko orang menggunakan resikonya mendapatkan keuntungan pribadi. Korupsi ini juga merusak kepercayaan, adil dan integritas. Dalam materi ini, kita akan menjelajahi mengapa korupsi terjadi. Nah, di sini itu ada macam-macam korupsi. Yang pertama ada korupsi gratifikasi. Bentuk pemberian hadiah kepada pejabat dan korupsi untuk mengabdi. Seperti pemberian hadiah dalam yang kalau sidang skripsi itu kan ada ngasih dari bukan dosen, itu termasuk gratifikasi juga. Terus yang kedua ada korupsi komersial, tindakan curang atau penyalahgunaan wewenang di dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi. Contohnya kayak pegawai perusahaan yang memasukkan dan keuangan perusahaan itu kan sebenarnya. Yang ketiga ada korupsi pemerasan, itu seperti orang dengan jabatan tertentu yang memaksa orang lain untuk mengikuti keinginannya sendiri. Contohnya itu kayak pejabat yang memaksa bawahannya untuk melakukan sesuatu dengan akan menurunkan jabatannya. Yang keempat ada korupsi transaksi, di mana korupsi ini menggunakan haknya secara sukarela bersama melakukan sesuatu yang melanggar aturan demi bermanfaat. Contohnya seperti suap untuk mendapatkan barang. Dan di sini itu ada dampak dari korupsi sendiri. Yang pertama dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi itu korupsi dapat membuat pertumbuhan ekonomi dan investasi, menurunkan pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatkan uang pemerintah. Korupsi juga dapat menyebabkan penurunan produktivitas, rendahnya harga barang dan jasa publik, dan mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang kedua ada dari segi sosial. Korupsi dari segi sosial dapat memperburuk perkembangan sosial dan ekonomi, serta memperlambat pengentasan kemiskinan. Korupsi juga dapat menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas dan masyarakat merasa tidak memiliki pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga ada dari segi politik. Korupsi dapat merusak kinerja pemerintahan, mengurangi kepercayaan publik terhadap demokrasi, dan mengganggu proses demokrasi. Korupsi juga dapat menurunkan legitimasi pemerintahan dan nilai-nilai demokrasi. Lalu selanjutnya adalah cara menghindari perilaku korupsi. Yang pertama adalah pahami nilai-nilai etika. Bagaimana pemahaman yang kuat tentang kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Jadi
tiga hal ini saling sangkut paut dan juga sangat penting. Jika kalian ingin melakukan sesuatu, ingin mengerjakan sesuatu, penting untuk pertama-tama itu adalah integritas. Karena jika kalian sudah punya integritas, selanjutnya kalian akan punya tanggung jawab yang kuat lah istilahnya. Lalu dari tanggung jawab itu muncullah sebuah kejujuran. Jadi kalau misalnya kalian melakukan sesuatu, pentingnya itu yang pertama adalah integritas. Lalu yang kedua adalah berani mengatakan tidak. Ketika dihadapkan pada situasi yang mencurigakan, misalnya tawaran untuk mencontek, beranilah untuk menolak. Sebenarnya di sini nggak cuma mencakup hal-hal yang mencurigakan, jadi bisa mencakup semua hal karena kita nggak tahu kan kalau orang-orang itu bisa mencurigakan atau tidaknya kita tidak tahu. Jadi setidaknya kita waspada untuk ajaran-ajaran yang kita tidak jelas atau alasannya itu kita nggak tahu. Nah, selanjutnya terakhir adalah laporkan tindakan korupsi. Jika kamu melihat atau mengetahui tindakan korupsi, laporkan kepada yang berwenang, jangan takut untuk berbicara. Jadi kalau misalnya kalian pernah melihat atau seseorang yang melakukan korupsi itu lebih baik dilaporkan. Jangan takut backingan siapa, mau backingan jenderal, DPR itu lebih baik dilaporin aja karena ini juga untuk demi kebaikan negara dan juga untuk kemajuan negara. Selanjutnya ada upaya melawan korupsi. Yang pertama ada menumbuhkan nilai kejujuran. Nah, menumbuhkan nilai kejujuran ini tuh sangat penting karena dengan membangun kesadaran nilai kejujuran, kita juga bisa menumbuhkan tentunya integritas, di mana kita bisa memahami dampak negatif dan korupsi dan berkomitmen untuk tidak terlibat dalam praktik tersebut. Nah, selanjutnya ada pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini juga merupakan salah satu strategi utama dalam pencegahan dan pemberantasan anti korupsi. Melalui pendidikan anti korupsi, kita juga bisa diajarkan tentang prinsip anti korupsi dan pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari, di mana ini akan membantu menciptakan budaya anti korupsi di kalangan generasi muda. Selanjutnya ada pelatihan siswa sebagai agen perubahan. Pelatihan siswa sebagai agen perubahan ini juga penting karena ini merupakan salah satu cara memerangi korupsi dengan memberikan pelatihan tentang nilai-nilai anti korupsi dan keterampilan kepemimpinan. Kita juga bisa berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Selanjutnya ada transparansi dana kegiatan sekolah, yang dimana menerapkan transparansi dalam pengelolaan dana kegiatan sekolah bisa mengurangi peluang terjadinya korupsi. Kita bisa melakukan proses pengawasan dan dapat memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan akuntabel. Terakhir ada penggunaan teknologi, yang dimana kita itu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan kegiatan lainnya. Misalnya bisa menggunakan aplikasi untuk melakukan monitoring dan pelaporan kegiatan sekolah. Ini juga bisa membantu mencegah penyalahgunaan